testing kit inverter dengan PCB ditumpuk ke atas heatsink, jadi seperti ini. PCB-nya bisa dipotong kemudian ditaruh di atasnya heatsink menggunakan MOSFET IRF3710 daya maksimum 3000 watt dengan baterai 48 volt. Ini drivernya di sini, kontrolnya terhubung dengan kabel, kemudian outputnya ada di sini. Untuk ke rumah kabel merah, kemudian PLN-nya ini bypass dari inverter dari kabel trafo, kemudian yang chargernya yang ini. Sensor suhunya ada di sini, NTC. Tapi di sini sedang tidak dipasang. Kemudian kipasnya ada di sini. Ini sudah auto, speednya bisa berubah sendiri tergantung suhunya, atau bisa kita setting dia on terus melalui menunya. Langsung aja tes daya. 1, 2, 3. Ini beban pompa air, dayanya 600 watt di LCD. Gelombangnya juga masih sinus. Kemudian saya tambah beban lagi 2137 watt. Gelombangnya juga masih bagus. Kipasnya langsung on karena ada daya yang cukup besar. Sekarang akan saya cek tegangannya. Tegangan AC output trafonya berapa? 224 volt. Ini sama dengan yang di sini. Ini untuk menuju ke load di rumah. 224 volt. Kemudian arus AC-nya. Arus AC ada di kabel ini 10,4. Di sini 9,6. Udah turun. 8,1, 9,1, sana 9,7 karena ada beban pompa air yang cukup induktif, jadi ampernya pasti akan berubah-ubah. Juga ada beban yang lainnya 9,3. Untuk kabel DC nya 50 ampere. Kabel groundnya 52,5, plusnya 50,4. Tegangan baterai 47,6. Kita masuk ke menu. Ini inverter off. Untuk masuk ke menu kita tahan tombol menunya beberapa detik. Bisa diekspand ke kabel, nanti ada panelnya, tombol ke panel. Inverter off, dia kembali ke PLN. Kemudian kembali ke inverter lagi di tegangan 52,5. Ini batas akhir dari tegangan baterai saat tidak tersedia PLN-nya. Jadi maksimum tegangan backup baterai bisa sampai 47. Jadi ini di bawahnya auto off tadi. End of discharging, akhir dari discharging baterai. Kemudian overvolt bisa diatur, dia protect di tegangan tinggi baterai berapa, inverternya mati. Ini adjustment
Jika tegangan baterai tidak sama dengan LCD, pada LCD dengan multimeter yang sudah diukur di baterai secara manual kita bisa adjust, cukup sekali aja. Ini auto on, inverter bisa auto on sendiri setelah terjadinya proteksi, entah itu proteksi suhu atau proteksi AC konslet, overload. Bisa juga dinonaktifkan, jadi kalau posisi off nanti kita hidupkan secara manual melalui tombol atau MCB. Kemudian ini kecepatan kipas bisa standby. Kalau dinaikkan, kipasnya akan semakin kencang. Kemudian buzzer bisa diaktifkan juga untuk setiap alarm yang terjadi pada inverter, dia bisa berbunyi. Ini modenya inverter only, jadi chargernya tidak aktif. Kemudian hybrid, nanti chargernya aktif. Charger relay pada kit inverter untuk men-trigger charger. Kemudian standby on, inverter selalu on untuk mempersiapkan saat terjadinya pemadaman dia langsung switch relaynya tanpa adanya jeda. Jadi inverter hidup terus selama baterai mencukupi. Itu khususnya untuk mode UPS lebih diprioritaskan. Ini chargernya, charger relay yang ada di sini. Dia on di 49,5, off di 51. Bisa diatur juga. Kemudian ini temperatur charger. Jika menggunakan trafo eksternal untuk charger, maka pastinya kita harus memantau suhu chargernya agar tidak terjadi kebakaran. Jadi sensor yang ada di sini, sensor suhu, bisa dicabang ke trafo chargernya. Kita bisa limit berapa suhu chargernya untuk dia off. Beban 2000 watt akan saya uji konslet pada 2000 watt apa yang terjadi. Baterainya yang protect ya, harus nyalakan secara manual untuk baterai. Karena baterainya kan maksimum di 2000-an. Saat protect dia udah limit BMS-nya. Kita nyalakan kembali. Untuk nyalakan pakai soft start ini. Ya, bisa on lagi. Kurangi daya. Kita tes lagi uji short tanpa adanya daya beban. Bisa protect, kemudian on lagi nanti dalam 3 detik. Ini sudah kebetulan low DC tadi. Ulangin lagi. Oh, ini relay ATS-nya belum berpindah karena belum menyentuh batas atas. Kita short di trafonya aja. Baterainya protect karena BMS-nya protect. Tapi ini untuk sistem proteksi Atmega udah berjalan di video sebelumnya, bisa disimak. Yang penting saat terjadi konsleting MOSFET-nya tidak terjadi kerusakan. Kita cek tegangan 220 kembali. Ya, sekian untuk
testing sebelum dikirim ke Papua.